Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Dan di antara nikmat yang kita rasakan sampai pada saat ini dan tentunya yang paling berharga, yaitu kita masih diberikan taufiknya untuk menggerakkan hati kita mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini waktu duha tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita niatkan dan juga apa yang kita ikuti menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taibah hadirin jemaah semuanya, kita pada halaqah atau pada kajian kali ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhaj al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kitab ini telah lama kita bahas dan tentunya sudah banyak bahasan-bahasan yang kita dapatkan, karena kita ingatkan kitab ini adalah boleh disebut kitab panduan bahasan yang lengkap ya bagi seorang muslim, dengan bahasan yang diperlukan dalam keseharian seorang muslim, sehingga insyaallah taala apabila membaca, memahami apa yang disebut oleh penulis di sini dalam bahasan-bahasannya dari dari adab, dari akhlak, kemudian juga dari akidah dan seterusnya, dari bahasan-bahasan yang sudah kita bahas maupun yang belum kita bahas. Sekali lagi ini sangat-sangat kita anjurkan untuk memiliki dan juga seterusnya mempelajari kitab ini. Taibah selanjutnya, untuk bahasan kita masih dalam bahasan bab muamalah, dan masuk dalam bahasan atau pasal pertama dalam kitab ini. Sekali lagi untuk memudahkan mengikuti kajian ini, jadi kita anjurkan untuk melihat langsung kitabnya, baik yang berbahasa Arab maupun yang terjemahnya. Adapun yang terjemahnya telah sebagian memilikinya tentunya jamaah yang ada di sini, yaitu terjemahan daripada cetakan Darul Haq. Nah, jadi kita melihat di situ dan sudah kita memasuki bahasannya pada pertemuan yang lalu ya. Pasal pertama yaitu berjihad fi sabilillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu makna al-jihad dari segi lugatan, bahasa dan juga istilah. Lalu kemudian juga kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu hukum jihad, lalu kemudian macam-macam jihad, hikmah jihad, dan keutamaan jihad, dan seterusnya masuk kepada ar-ribat, hukum ribat, keutamaan ribat, dan seterusnya. Baik, adapun ar-ribat ini kita sudah selesai membahasnya apa tidak ya? Oh, belum. Baik. Jadi ini masih dalam muqaddimah tentunya untuk kita fahami ya, apa itu jihad fisabilillah. Dan sudah kita terangkan sebelumnya bahwasanya jihad ini sebagaimana halnya ibadah yang lainnya seperti sholat, haji, zakat dan seterusnya daripada ibadah mahdah, itu tentunya harus mengikuti syarat, rukun dan ketentuannya. Jadi tidak bisa sembarangan sebagaimana ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Jadi apabila ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus mengikuti aturan-aturannya. Tidak bisa kita hanya bermodalkan semangat saja atau hanya bermodalkan
andai-andai saja dalam menghukumi ibadah tersebut. Nah, terutama jihad yang pernah kita sebutkan sebagaimana Nabi SAW adalah puncak daripada syariat ini, di mana tiangnya adalah as-salah. Kemudian wa dzurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah. Ya tentunya harus sekali lagi mengikuti ketentuan-ketentuannya. Karena betapa banyak di antara kelompok-kelompok kaum muslimin sekarang yang masih tidak mengamalkan atau masih tidak mengindahkan syarat-syarat rukun-rukun daripada jihad tersebut, sehingga jihadnya bukan mendapatkan apa yang diinginkan, namun justru malah menjadi bumerang bagi kaum muslimin itu sendiri. Yang pernah kita sebutkan contohnya adalah membunuh sembarangan, mengebom sembarangan, dan seterusnya daripada hal-hal yang menyelisihi keterangan-keterangan atau menyelisihi syariat yang ada. Nah, jadi silahkan dibaca ya sebelumnya muqaddimah yang ada terkait hukum jihad, kemudian macam-macam jihad ya, macam-macam jihad. Ini juga penting karena tidak hanya jihad yang dimaksud adalah jihad berperang langsung di medan pertempuran, namun di situ kita ingatkan ada jihad yang terkait dengan diri, jiwa, terkait dengan jihad melawan syaitan, melawan orang-orang munafikin, orang zalim, dan seterusnya, melawan orang-orang kufar. Dan tentunya di antara jihad yang paling tinggi ini adalah jihad memerangi orang-orang kufar, dan itu akan kita baca daripada keterangan-keterangan penulis di sini terkait dengan rukun-rukunnya dan seterusnya yang harus diketahui bagi mereka yang ingin berjihad fi sabilillah. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bahasannya, yaitu dilihat buku terjemahnya halaman 764 daripada cetakan Darul Haq tadi kita sebutkan untuk memudahkan mengikuti kajian ini. Itu disebutkan ar-ribat, menjaga wilayah perbatasan hukum dan keutamaannya. Ar-ribat. Jadi tentu ar-ribat ini adalah menjaga, sebagaimana nanti kita akan baca, menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin supaya apa? Tentunya supaya musuh tidak masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, sehingga itu adalah benteng pertama yang apabila tentunya benteng tersebut atau pintu tersebut terbuka lalu kemudian masuk musuh, ya tentunya dikhawatirkan pasukan atau kaum muslimin itu bisa mudah dikalahkan. Tapi kita baca langsung di sini disebut ribat, artinya menempatkan pasukan tentara Islam lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya di daerah yang rawan dan wilayah perbatasan yang memungkinkan musuh menyelundup melaluinya atau menyerang kaum muslimin dan negara mereka dari tempat tersebut. Ini yang dimaksud dengan ar-ribat istilahan. Apabila kita mendengar kata ini, kata ribat di dalam syariat, maka inilah yang dimaksud ar-ribat, yaitu menjaga perbatasan. Ya tentunya menjaga perbatasan di sini yang ditugaskan oleh pemerintah setempat. Kalau kita sekarang tentara-tentara yang ada, nah itu juga masuk bagian daripada ar-ribat. Namun yang pernah kita sebutkan dan kita ingatkan kembali bahwa niat di sini sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi apabila seseorang yang ditempatkan untuk menjaga perbatasan kaum muslimin itu hanya niatnya sekedar untuk menjaga tanah airnya saja, ya. Ini tentu tidak masuk ke dalam niat yang dimaksud di sini. Nah, jadi kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang menjadi tentara, tentunya menjadi askar. Jadi hendaknya niat itu dipelihara atau dibangun di awal, kemudian dijaga
yakni perbatasan itu dijaga dengan niat untuk menjaga kaum muslimin, negeri kaum muslimin, yang kebanyakannya negeri kaum muslimin. Lalu kemudian selanjutnya niat-niat berikutnya yaitu tanah air dan seterusnya. Ini fungsinya, gunanya adalah agar atau faedahnya agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ribat ini. Jadi sayang sekali kalau ribatnya, kalau bertempurnya dia dalam penugasannya sebagai pasukan, sebagai tentara dan seterusnya, namun hanya mendapatkan duniawi saja, tidak mendapatkan nilai plus sebagai seorang muslim, nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ulangi, dan ini diingatkan oleh para ulama, bahwa hendaknya mereka yang ditugaskan, tentara dan seterusnya, itu untuk membangun niatnya lillahi ta'ala, dengan niat dia menjaga perbatasan itu karena ini adalah negara Islam contohnya, atau negara yang kebanyakan penduduknya adalah negara muslim. Nah, itu baru masuk kepada ribat. Adapun hanya nasionalisme saja ya, untuk menjaga murni negaranya saja, itu tidak masuk. Itu hanya bab duniawi saja, dan itu ya tentu mendapatkan pujian dari sisi dunia ya, tapi kita berbicara dari segi akhirat sebagai seorang muslim tentunya. Nah, apabila itu telah diniatkannya, yaitu niat dalam menjaga perbatasan, telah diniatkan lillahi ta'ala untuk menjaga negeri atau wilayah kaum muslimin, atau wilayah yang banyak kaum musliminnya di situ, maka barulah seorang itu mendapatkan nilai yang tinggi, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca langsung hukum ribat. Hukum menjaga wilayah perbatasan adalah wajib kifayah, sebagaimana jihad, di mana jika sebagian telah melakukannya, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Nah, ini hukum ribat, karena ribat ini ibaratnya adalah muqaddimah daripada jihad tersebut. Maka tidak terlepas tentunya hukumnya daripada jihad. Kalau jihad kita sebutkan, yang pernah kita baca, bahwa jihad pada hukum asalnya, dan ini kita berbicara hukum jihad at-talab. Hukum jihad at-talab, yaitu jihad yang ada penyebab atau diminta, atau kaum muslimin bertempur, atau kaum muslimin menyerang terlebih dahulu, artinya untuk mematahkan pasukan musuhnya terlebih dahulu. Nah, maka hukum jihad asalnya yang tadi, hukum jihad at-talab adalah fardu kifayah, yang sebagaimana disebutkan di sini, di mana jika sebagian telah melakukannya, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Kemudian beliau lanjutkan, Allah telah memerintahkannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Nah, inilah yang dimaksud dengan ribat ya. Disebut di situ warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ini ribat tentu senantiasa ada ya, dari zaman ke zaman. Ya, setiap negeri sampai sekarang ya, setiap negeri kaum muslimin, atau setiap negeri bahkan itu memiliki perbatasan-perbatasan, dan pasti di situ ada penjaga-penjaganya. Nah, penjaga-penjaganya itulah yang disebut dengan murabitin, yaitu orangnya. Adapun amalnya itu namanya ribat. Itu namanya ribat. Pekerjaannya itu namanya ribat. Adapun orangnya itu murabit. Namanya murabit. Ya, tentu ini kata mufradnya ya. Kalau jamaknya murabitun. Nah, kita lagi kita sebutkan bagi mereka yang ditempatkan oleh institusi atau pemerintah setempat, maka hendaknya dia betul-betul berniat sebagai seorang murabit, untuk mendapatkan
nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai pahala yang tinggi. Taib, yaitu keutamaan ribat itu sendiri. Yang itu kita akan bacakan sekarang. Menjaga wilayah perbatasan adalah amal yang utama dan taqarrub yang agung. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, nah diperhatikan situ halaman 765. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Menjaga wilayah perbatasan satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Juga Rasulullah SAW bersabda, kullul mayyit yukhtam ala amalih illa al-murabit fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattani al-qabri. Setiap mayat ditutup amalnya kecuali penjaga wilayah perbatasan, maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur. Taib. Kata beliau rahimahullah ta'ala menerangkan, sedangkan yang dimaksud dengan dua penguji kubur ialah malaikat Munkar dan Nakir. Ini dari dua hadis yang kita baca, dan apabila kita membaca hadis-hadis yang lain, tentu dua hadis ini saja sudah sangat-sangat besar keagungan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi amalan yaitu ribat, bagi orang-orang yang murabitin fi sabilillah. Jadi bayangkan saja satu hari saja sebagai seorang murabit, sebagai seorang yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, itu lebih baik ya, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ya ini ya, tentu kita bisa bayangkan ya, kalau dunia saja berupa rumah ya itu sangat-sangat kita impikan, inginkan, ini apalagi dunia beserta isinya. Bisa dibayangkan ya, luar biasa. Nah, ini juga hadis kedua juga tidak kalah luar biasanya mengenai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang murabit, kepada orang-orang yang menjaga perbatasan, yaitu amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur, yaitu fattan al-qabr. Yang dimaksud adalah Munkar dan Nakir, maksudnya pertanyaan yang ada di situ, pertanyaan kubur. Ini tentu sangat-sangat luar biasa ya, apabila seorang itu terselamatkan dari fitnah-fitnah kubur, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, itu tentu sudah dipastikan mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ini atas izinnya Rabbul Alamin, dan kita tidak bisa memastikan tentunya. Namun apa yang kita baca dari hadis-hadis ini kita yakin, dan ini sebagai sebagai penyemangat bagi kita ya, walaupun mungkin bagi kehidupan kita jamaah yang ada di sini, jamaah yang mengikuti kajian ini ya mungkin jauh ya daripada ribat ini atau jihad fisabilillah bertempur langsung, tapi paling tidak ada dalam hati kita keinginan untuk itu. Karena bahaya ya apabila tidak ada keinginan untuk berjihad fisabilillah, itu adalah bagian-bagian daripada kemunafikan. Nah, kita baca halaman berikutnya masih terkait keutamaan ribat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, harasu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Menjaga wilayah perbatasan yaitu ribat satu malam saja di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam yang pada malamnya mengerjakan sholat sunnah serta siangnya berpuasa. Taib. Rasulullah SAW juga bersabda, hurrimatin nar ala ainin sahirat fi sabilillah. Api neraka diharamkan atas mata yang terjaga di jalan Allah. Karena dua mata yang tidak dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu tentu orangnya sekaligus ya, yaitu mata
yang berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mata yang terjaga karena menjaga perbatasan ribat, ya, perbatasan wilayah kaum muslimin. Nah, ini kedua mata ini itulah yang dijaga daripada api neraka dan tidak masuk neraka billahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man harasa wara'a al-muslimin mutatawwi'an lam yaran nara bi'ainihi illa tahillata al-qasam. Barang siapa yang berjaga di bagian belakang, yaitu barisan kaum muslimin dengan sukarela, niscaya tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali sekedar melewatinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam, diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya dianggap sahih oleh sebagian para ulama. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada Anas bin Abi Marthad yang diperintahkan menjaga pos penjagaan markas tentara pada malam hari, dan keesokan harinya Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya, apakah kamu turun tadi malam? Ia menjawab, tidak, kecuali pada waktu sholat dan buang air. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, qad aujabta fala alaika alla ta'mala amalan ba'daha. Kamu telah melakukan suatu amalan yang mewajibkanmu masuk surga, sehingga kamu tidak perlu melakukan suatu amal pun setelahnya. Ya, tentu ini bukan berarti rekomendasi ini atas beliau untuk tidak beramal setelahnya, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya nilai pahala amalan ribat fi sabilillah. Nah, baik. Selesai kita daripada ribat, dan sekali lagi ribat ini adalah ibarat muqaddimah, ya, karena ini adalah gate daripada pintu masuk daripada wilayah kaum muslimin, sehingga menjaganya ini diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukum-hukum dan juga keutamanya tadi telah kita bacakan. Baik. Selanjutnya materi keempat di sini, kewajiban mempersiapkan jihad. Nah, ini sekarang kita masuk kepada jihad. Yang dimaksud di sini adalah tentunya lebih kepada jihad berperang. Nah, dan kita baca apa yang beliau sebutkan di sini. Adapun yang dimaksud dengan mempersiapkan jihad adalah mengadakan sejumlah sarana dan berbagai perlengkapan perang secara lengkap dengan berbagai jenisnya. Hukumnya termasuk wajib kifayah, sebagaimana jihad itu sendiri. Hanya saja di dalam pelaksanaannya, persiapan jihad dilakukan lebih dahulu daripada jihad itu sendiri. Nah, dan ada sebagian para ulama yang menyebutkan persiapan jihad, ya, mempersiapkan di sini masuk di dalamnya persiapan strategi, ya, persiapan peralatan, persiapan pasukan, ya, persiapan hitung-hitungan, gitu. Ini semua masuk dalam persiapan. Jadi makna daripada persiapan ini adalah untuk menjauhkan pasukan kaum muslimin daripada kekalahan yang yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Kalau sudah perhitungannya matang, ya, kemudian persiapannya sudah bagus, lalu kemudian kalah, ya itu namanya qadarullah masyafa'al. Tapi apabila belum dipersiapkan, tidak ada hitung-hitungannya, maksudnya hitung-hitungannya asal-asalan saja, asal semangat saja, lalu kemudian kalah, ini siapa yang disalahkan? Nah, itu dia. Jadi tidak bisa disebut qadarullah. Kenapa? Karena memang persiapannya asal-asalan. Sebetulnya persiapan dalam berjihad fisabilillah ini para ulama sebagiannya memasukkan daripada syarat atau rukun daripada jihad fisabilillah itu sendiri. Nah, karena apabila persiapannya tidak betul-betul, atau bahasa kita tidak matang, ya, maka jihadnya itu pun belum masuk kepada jihad yang sesungguhnya, karena dikhawatirkan nanti akan kalah sia-sia. Jadi sekali lagi ada sebagian para ulama yang menyebutkan
persiapan atau mempersiapkan sebelum jihad, ini adalah bagian daripada syarat jihad itu sendiri. Jadi sekali lagi, mempersiapkan segala sesuatu terkait jihad dari strateginya, dari hitung-hitungannya, dari senjatanya, dari pasukannya, dan seluruh persiapan terkait jihad itu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Baik. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Yang jelas ya, persiapannya apa? Gunanya adalah untuk menggetarkan, untuk menakutkan, untuk menggertak. Jadi ini kalau musuh melihat persiapan kita sudah begitu bagus ya, peralatannya begitu canggih, maksudnya seimbang dan seterusnya, ya musuh pun sebelum kita perang dia ya ibaratnya sudah takut ya, sudah kecut ya bahasanya. Tapi kalau musuh itu melihat persiapan kita dari segi senjata kurang ya, kemudian dari segi pasukan kurang dan seterusnya, ya tentu kejiwaan daripada musuh kita bukan mereka akan mundur ya, justru malah mereka akan lebih semangat lagi untuk menghancurkan kita. Nah itu dia. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang dilakukan oleh sebagian orang dari kaum muslimin yang kononnya mereka sebutkan jihad fisabilillah, ini sudahlah jihadnya tidak memenuhi syarat-syaratnya ya, terutama persiapannya. Nih sekarang kaum muslimin ya kalau mau menyerang terlebih dahulu itu tentu ya perlu kajian lebih mendalam lagi. Ya, kalau sekali lagi kalau kaum muslimin menyerang terlebih dahulu kaum kufar itu perlu kajian lebih dalam. Kenapa? Karena itulah yang namanya persiapan. Jadi kalau misal kita serang sekarang, apa selanjutnya yang akan terjadi? Apakah dengan penyerangan ini kaum muslimin akan berjaya, atau apakah dengan penyerangan ini kaum muslimin akan banyak korban dan seterusnya? Ini sepatutnya harus dipersiapkan, dipertimbangkan, dihitung-hitung terlebih dahulu. Ingat ini sekali lagi pada jihad at-thalab. Pada jihad at-thalab itu pada jihad yang posisi kaum muslimin itu lebih dahulu menyerang. Nah, beda lagi kalau udah diserang, itu namanya jihad ad-dafa. Jihad ad-dafa. Jadi ini sekarang kita akan membahas bahasan daripada penulis di sini adalah semuanya terkait dengan jihad at-thalab, bukan jihad ad-dafa. Nah, jadi at-thalab adalah kita posisi menyerang terlebih dahulu. Nah, tapi kalau ad-dafa, ini namanya dafa adalah membela diri karena posisi kita diserang. Nah, kalau dah posisi diserang, kemudian musuh mengepung kawasan kaum muslimin, maka dalam hal ini syarat-syarat yang ada yang disebutkan oleh penulis ini tidak berlaku lagi ya, tidak berlaku lagi. Jadi sekali lagi syarat-syarat kemudian kewajiban yang disebutkan dalam bahasan ini berlaku kepada jihad at-thalab. Jihad at-thalab yang posisi sekali lagi kaum muslimin sebagai penyerang terlebih dahulu, menyerang. Begitu. Nah, kenapa banyak syarat-syaratnya pada jihad at-thalab? Ya karena posisi kita akan mendahului musuh ini. Jadi harus tentu dengan persiapan, pertimbangan yang tentu sangat-sangat matang ya. Ya, beda cerita kalau kita diserang. Kalau diserang ya udah semampu kita dan tidak melihat syarat-syarat yang ada ya, karena memang persiapannya juga ya itu gitu kan. Kemudian juga musuh daripada membunuh kita ya lebih baik kita langsung saja melawannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, dan tadi juga kita sebutkan hukum daripada jihad at-thalab apa? Fardu ain atau fardu kifayah?
fardu kifayah. Ya, beda dengan jihad ad-dafa. Oleh karena itu jihad ad-dafa ini disebut sebagai para ulama menyebutkan hukumnya adalah fardu ain. Taib. Kita sudah membaca surah Al-Anfal ayat 60 terkait persiapan, kewajiban mempersiapkan diri, pasukan, hitung-hitungan strategi sebelum berjihad. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berseru di atas mimbar seraya bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Siapkanlah kekuatanmu untuk menghadapi mereka menurut kesanggupanmu. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran dalam melempar. Nah, melempar disebutkan para ulama ini terkhusus pada waktu zaman Nabi SAW adalah memanah. Jadi lebih khusus melempar maksudnya di sini adalah memanah. Namun para ulama di zaman sekarang itu bisa dikiaskan kepada seluruh alat-alat untuk membunuh musuh. Dari kalau sekarang panah, kemudian senjata api dari pistol lah, dari senjata api yang besar-besar dan seterusnya, itu kata para ulama masuk ke dalam hal ini untuk zaman ini. Kata Nabi SAW, ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar. Tadi kita sebutkan makna melempar di sini pada zaman beliau maksudnya adalah memanah. Pada zaman kita tidak hanya memanah, jadi seluruh peralatan perang itu masuk. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar, yaitu memainkan senjata dalam hal ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa perhatiannya Rasulullah SAW dalam mempersiapkan jihad. Nah, lagi-lagi kita sebutkan, jadi sebagian orang mempersiapkan jihad malah mengebom tempat-tempat ibadah non muslim di negeri kaum muslimin, di negeri yang banyak muslim di situ, atau mengebom tempat-tempat di negeri non muslim, di negeri yang kaum muslimin sangat sedikit di situ. Jadi ini tidak masuk akal ya. Persiapannya apa yang dimaksud? Apa? Jadi seharusnya persiapannya adalah persiapan hitung-hitungan gitu kan? Persiapan hitung-hitungan. Oke lah, kalian ada bom, kita ada bom. Tapi apakah dengan kita punya bom lalu kemudian sembarangan kita ngebom sana, ngebom sini dengan hujah, dengan dalil membunuh kaum kufar, membunuh orang-orang kafir dan seterusnya? Kan tidak demikian. Jadi harus disertai juga dengan hitung-hitungan. Ini sekarang kalau dibom tempat ibadah non muslim di negeri yang mayoritas kaum muslimin, itu apa yang terjadi? Faktanya yang terjadi tidak hanya non muslim yang meninggal dunia, tapi juga banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Nah, itu satu. Kemudian yang keduanya, citra buruk kepada kaum muslimin itu terbangun. Maksudnya non muslim atau orang kafir itu menganggap kaum muslimin ini ekstremis Orang keras, menganggap kaum muslimin kasar atau tidak berperi kemanusiaan dan seterusnya. Dan juga kemudian selanjutnya langkah-langkah kaum muslimin di sebagian besar negara non muslim yang di situ kaum muslimin sangat sedikit, itu menjadi terbatas. Dibatasi inilah, dibatasi itulah. Lalu kemudian inikah hasil yang diinginkan? Kan tentu tidak. Jadi karena itu hal-hal seperti ini masuk bagian daripada persiapan, hitung-hitungan, jangan sembarangan. Nah, itu kalau memiliki peralatan. Nah, tapi kalau sudah tidak memiliki peralatan, kaum muslimin posisi lemah, jangan coba-coba. Karena ujung-ujungnya ya kalah. Jadi untuk apa? Sudah tahu kemungkinan 80% dari segi hitung-hitungan itu akan kalah. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah yang memenangkan kaum muslimin itu betul. Tapi dalam hal ini
ayat tadi kita baca, juga hadis ini juga kita baca, itu juga mengingatkan kepada kaum muslimin agar persiapan dari segi zahir itu harus diperhatikan. Nah, gitu. Jangan hanya tawakal kepada Allah dan dia bilang kan Allah yang memenangkan. Betul, tapi Allah juga Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita untuk mengambil sebab, ya. Jadi sebabnya apa? Sebabnya untuk salah satu sebab memenangkan jihad adalah persiapan yang benar-benar, persiapan yang betul-betul diperhitungkan. Nah, itu sebabnya. Oleh itu, kalau sudah kita jalankan sebab ini, maka insyaallah taala Allah akan menangkan. Kemudian kita baca Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha yudkhilu bis-sahmi al-wahid thalathata nafarin al-jannah. Sani'ahu yahtasibu fi san'ihi al-khair warrami bihi wa munabbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min an tarkabu laisa minallahu illa thalath ta'dibur rajuli farasahu wa mala'abatuhu li ahlihi wa mula'abatu li ahlihi wa ramyuhu biqausihi au nablihi. Sesungguhnya Allah akan memasukkan 3 orang ke dalam surga dikarenakan satu anak panah, yaitu orang yang membuat panah, yang mengharapkan kebaikan pada saat membuatnya, orang yang melepaskannya, yang memakainya, serta orang yang memberikannya. Ya, semua ini tergantung niatnya ya. Kalau lillahi ta'ala ya, maka insyaallah masuk ke dalam hadis ini. Berlatihlah kamu melepas panah dan menunggang kuda, tetapi kamu berlatih melepas panah lebih aku sukai daripada kamu berlatih menunggang kuda. 3 perbuatan tidak digolongkan sebagai kesia-siaan, yaitu seorang yang mengajari kudanya bercumbu dengan istrinya, maksudnya bermain-main dengan istrinya, serta berlatih melemparkan tombak atau panahnya. Nah, sebab itu walaupun sebagian para ulama ada yang menyebutkan permainan yang lain selama tidak melalaikan itu boleh, namun permainan-permainan yang disebutkan di sini itu itu yang dianjurkan ya, seperti memanah, berkuda dan seterusnya. Nah, namun lagi-lagi ya, niat harus diikut sertakan dalam hal ini. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, berdasarkan keterangan di atas, maka diwajibkan kepada kaum muslimin yang berada di suatu negara atau di sejumlah negara yang berlainan supaya mereka menyiapkan persenjataan dan mengadakan peralatan perang. Kemudian mendidik sejumlah kaum muslimin tentang strategi perang dan gerilya yang tidak hanya dimaksudkan supaya mereka sanggup menghadang berbagai serangan musuh, akan tetapi dimaksudkan pula untuk berjihad di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatnya, menegakkan keadilan, dan menyebarluaskan kebaikan serta kasih sayang di muka bumi. Baik. Itu dia ayul jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat keterangan ini, betapa pentingnya seorang atau kaum muslimin secara menyeluruh untuk mempersiapkan diri berjihad, berperang. Ya, kalau kita sebagai rakyat biasa ya, mungkin kita sulit untuk pergi ke medan-medan pertempuran, namun lagi-lagi kita ingatkan niat harus ada. Niat harus ada karena bahaya kalau tidak berniat ikut berjihad. Nah, itu sudah kita sebutkan, Nabi SAW menggorongkan itu sebagai bentuk daripada kemunafikan. Jadi oleh karena itu permainan-permainan yang tadi itu juga perlu untuk dikembangkan ya di sekeliling kita. Yaitu seperti tadi memanah, kemudian menembak atau berkuda. Nah, itu permainan-permainan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah permainan yang dianjurkan. Jadi kalau ada kesempatan, kalau ada kawan dan seterusnya, silahkan untuk berlatih demikian. Namun lagi-lagi kita sebutkan niatnya supaya dihadirkan agar mendapatkan keutamaan tentunya. Baik, kata beliau rahimahullah taala, sebagaimana diwajibkan juga kepada kaum muslimin untuk memberlakukan wajib militer di kalangan mereka, di mana para pemuda yang telah berusia 18 tahun diharuskan mengikuti pendidikan kemiliteran selama 1,5 tahun, di mana selama jangka waktu tersebut mereka mendidik
tentang mereka dididik tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi perang dan gerilya. Kemudian setelah itu mereka dicatat di dalam dokumen umum tentara. Ini seharusnya ya, negeri kaum muslimin seharusnya demikian. Ada national service ya, wajib militer. Nah, itu untuk menjaga-jaga tentunya, bukan untuk menjadi orang yang ekstrim dan seterusnya, tapi seharusnya demikian supaya negeri kaum muslimin itu kokoh. Nah, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada generasi-generasi yang ada. Karena kalau kita melihat ya, karena seiring zaman sekarang, akhir zaman, kita melihat generasi kaum muslimin sekarang, pemuda-pemudanya itu bahasa sekarang itu cemen ya. Ya, bahasanya cemen. Ya. Itu kalau udah cemen seperti itu ya lemah, kemudian cengeng gitu ya. Itu bagaimana mau diharapkan sebagai pejuang-pejuang, patriot Islam yang sejati? Bagaimana? Kan tidak mungkin. Sebab itulah ada kisah yang menarik ya. Dahulu ketika Andalus ya, kita ketahui bersama di Spanyol sana ya, di Eropa sana, itu kan tegak berdiri yang namanya kerajaan kerajaan Andalus, betul tidak? Ya, kita semua mendengar itu kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang menakjubkan dan dalam waktu yang sama juga sangat-sangat memilukan. Ya, menakjubkan kenapa? Karena pada waktu jaya-jayanya itu semua kawasan Eropa tunduk ya, dan bahkan semua kalau disebutkan ya bahwa Eropa itu mendapatkan ilmu dunia itu tentu daripada ilmuwan-ilmuwan yang ada di Andalus pada waktu itu. Nah, namun memilukannya dari mana? Memilukannya karena kerajaan Andalus pada waktu itu setelah berjayanya, sekarang kalau kita lihat hilang lenyap. Ya, itu yang dikuasai oleh Spanyol, kemudian sedikit Portugal dan seterusnya. Nah, itu adalah pernah dahulu dikuasai oleh negeri yang namanya Andalus dan sekarang tidak memiliki sisa sedikit pun di situ. Dan bahkan kalau di sebagian ada yang pernah pergi ke situ, itu masih ada museum-museum yang yang memperlihatkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Peralatan-peralatan yang tidak masuk akal. Ada gitu ya, manusia menyiksa sesama manusianya dengan sadis sedemikian rupa menggunakan alat-alat yang luar biasa tidak masuk akalnya. Ya, dan seterusnya. Ini mungkin bisa di di search di internet ya. Nah, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah yang memilukannya. Nah, poin yang kita akan sampaikan adalah dahulu kala gitu kan, kaum Nasrani pada waktu itu ya, musuh daripada kaum muslimin pada waktu itu sebelum menyerang Andalus ya, sebelum mereka mau menduduki Andalus, mereka mengadakan research ya, mengadakan penelitian terlebih dahulu. Jadi penelitiannya tidaklah mendalam-mendalam sekali ya. Mengutus mata-mata masuk ke dalam benteng, bagaimana mereka persiapannya, bagaimana strateginya menjadi mata-mata. Ya, itu mungkin saja digunakan ya, tapi itu mendalam. Tapi ini penelitiannya sangat zohir sekali ya, tidak mendalam. Bagaimana bentuknya? Jadi ketika mereka akan menyerang, jadi peneliti ini mengatakan kepada pemimpin Nasrani pada waktu itu, mengatakan ini belum saatnya kita menyerang Andalus. Kenapa? Nah, jawabannya adalah menurut si peneliti ini karena pemuda-pemudanya di situ itu masih siap siaga, masih bersemangat untuk berjihad. Nah, ini kita berbicara pemuda-pemudanya ya, tidak berbicara askarnya, tidak berbicara tentara-tentaranya. Ini baru pemuda-pemudanya, ya masuk remaja lah, si remaja. Nah, dari mana kamu mengetahuinya? Nah, ditanya oleh rajanya,
atau pemimpinnya, si peneliti ini mengatakan, karena dalilnya aku melihat remaja-remaja pada waktu itu atau sekarang ini, pada waktu itu dia sebutkan remaja-remajanya itu menangis. Jadi kebanyakan remaja-remajanya menangis. Ya, kenapa menangis? Karena setelah saya tanya kenapa mereka menangis, karena mereka menangis karena mereka bidikan atau tembakan mereka, dalam hal ini panah mereka, itu tidak mengenai sasaran. Ya. Terus apa kaitannya? Ya, karena menurut anak tersebut atau remaja tersebut, orang tuanya itu menyuruh membidik atau memanah 10 sasaran. Yang terkena adalah 9, yang tidak terkena hanya 1 saja. Maknanya yang fail berapa? 1. Yang fail, yang gagal dalam tembakannya atau panahannya adalah 1. Yang 9 itu terkena semuanya. Seharusnya kan bangga, betul tidak? Nah, ini malah karena 1 saja tidak terkena panahnya, tembakannya, si remaja ini nangis. Gitu. Nangis ya bermacam-macam lah pikirannya kan. Ya artinya latihannya kurang bagus lah, karena masih gagal lah, dan seterusnya. Artinya karena tembakannya ini 1 saja gagal, itu sudah membuatnya menyedihkan. Bagaimana kalau gagalnya 3 misalnya kan? Kalau gagal tembakannya 5, atau bagaimana kalau dia hanya berhasil 1 menembak, 1 ditembaknya, atau 1 dia berhasil dalam memanah 1 saja. Nah, itu tentu akan lebih sedih lagi dia, dan akan lebih mengantarkan dia kepada semangat yang lebih dan lebih untuk berlatih memanah. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya untuk sekarang ini kita tidak bisa mengalahkan Andalus. Kenapa? Karena remajanya seperti itu keadaannya, gitu kan? Nah, bayang apa tidak hadirin semuanya? Bayangkan semangatnya gitu kan? Jadi tidak bisa. Jadi musuh pun membaca. Jadi ini semangatnya luar biasa gitu kan. 1 objeknya saja yang gagal di antara 10 objek yang disuruh memanah, itu sangat menyedihkannya, apalagi banyak objeknya. Nah, jadi udahlah, kita pending saja, tunggu 10 tahun kemudian gitu kan. Tunggu 10 tahun kemudian katanya. Ya ditunggu ya, namanya musuh ya, sabar saja, karena itulah yang namanya persiapan. Ya, walaupun sabar menunggu, tapi kan hasilnya baik menurut musuh ini. Dan itu seharusnya juga kita melihat ya, kaum muslimin juga harus melihat persiapan tersebut. Nah, singkat kisah, 10 tahun kemudian atau lebih ya, diteliti lagi. Ya, diteliti lagi Andalus ini, diteliti lagi oleh peneliti yang sama. Lalu kemudian ditanyalah peneliti ini oleh pemimpinnya. Nah, bagaimana sekarang? Apakah sudah tiba saatnya kita menyerang Andalus ini? Nah, kata si penelitinya, ya memang sekarang sudah saatnya untuk menyerang. Kenapa kita harus kenapa alasannya? Karena menurut peneliti ini, saya melihat remaja-remajanya nangis. Tahun kemarin waktu penelitian yang dahulu itu nangis juga. Sekarang nangis juga, apa bedanya? Kalau dahulu nangisnya itu karena semangat untuk berlatih gitu kan. Nah, kalau sekarang remaja-remajanya itu menangis, karena itu saya tanya, kenapa kamu menangis? Karena pacarnya meninggal. Pasangan pacarnya, bahasa kita sekarang kan, ya, kekasih wanitanya meninggal. Kekasih wanitanya meninggal. Ya, dan disebutkan dalam riwayat itu meninggal gara-gara tenggelam ya. Lalu kemudian dia tidak bisa menyelamatkannya. Intinya kekasih wanitanya meninggal, kemudian menangis. Nah, dari sini diketahui bahwasanya nih tangisan yang dahulu dengan tangisan yang sekarang itu lain nilainya, gitu kan? Kalau menangisnya gara-gara meninggal si kekasihnya, si pacarnya, ini namanya cemen, itu tidak? Iya, ini namanya cemen, lemah berarti. Ya udah, kalau udah lemah, maka sekaranglah tiba saatnya untuk menyerang. Walhasil, maka kita lihat faktanya, Andalus pun dikuasai oleh kaum salib, kaum Nasrani pada waktu itu dan sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi intinya persiapan yang beliau sebutkan ini sangat masuk akal ya penulis ya.
Nah, jadi wajib militer semuanya begitu kan, remaja-remaja dan seterusnya, agar tidak sekarang nih malah dipertontonkan ya di negeri kita khususnya. Kalau kita lihat ya, masih remaja itu kalau ditanya ada pacarnya belum gitu kan, ya masih jomblo ya katanya, jomblo gitu, masih jomblo kok ya katanya. Aduh, susah nih cari pasangan. Itu aib nih, aib gitu kan, ibarat aib pula Allah. Makanya sebab itu tadi disebutkan kan, itu nangis gara-gara dari 9 objek yang harus dipanah cuma 1 yang tidak kena. Itu nangisnya berarti nangis yang kesatria. Ini nangis gara-gara kekasihnya meninggal dunia pula. Apalagi tadi kita sebutkan, malu berjumpa kawan-kawan gara-gara statusnya jomblo. Ini apa ini? Jadi ini yang tadi kita sebutkan, generasi-generasi yang cemen, generasi-generasi yang lemah. Kalau udah generasi kita seperti itu, bagaimana kita harapkan Islam akan bangkit gitu? Maka sebutkan omong kosong ya, omong kosong. Kalau hanya menyebutkan Allahu Akbar gitu ya, pandai-pandainya saja teriak Allahu Akbar gitu. Entah apa konteksnya, semua konteks kalimat atau konteks pidatonya atau konteks berkumpulnya itu ujung-ujungnya apa? Allahu Akbar. Gitu. Entah apa gitu yang dibicarakan, ujung-ujungnya Allahu Akbar. Yang tidak ada masalah dengan lafaz Allahu Akbarnya ya. Tapi kalau kita melihat, mereka inginkan adalah kaum muslimin berjaya, betul apa tidak? Tapi kejayaan kaum muslimin itu kan ada sebab-sebabnya. Allah tidak mungkin akan menjayakan kaum muslimin dengan tanpa sebab gitu kan. Kemudian hanya jadi maka jadi gitu kan. Tidak demikian. Jadi harus ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya ini persiapkan. Ya, salah satunya adalah mempersiapkan generasi. Mempersiapkan generasi yang kesatria, generasi yang pemberani, generasi yang berjalan di atas jalannya ilahi. Jalannya fisabilillah. Tuh, jangan tadi generasi-generasi yang baru ditinggal oleh kekasihnya gitu. Ini ada girlfriend, boyfriend, ini kan problem juga gitu kan. Terus kemudian meninggal salah satu di antara keduanya, itu ibarat meninggal kedua orang tuanya pula. Itu masalah. Jadi itu sekali lagi itu yang namanya generasi-generasi yang lemah. Ya, tidak bisa Islam akan maju di atas fondasi yang lemah. Jadi sekali lagi tidak bisa kaum muslimin akan berdiri tegak di atas fondasi yang lemah. Jadi kalau kita melihat ya, kejayaan kaum muslimin di masa lalu yang kita banyak mendengar, Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, Nuruddin dan seterusnya, daripada nama-nama besar, daripada patriot, pahlawan kaum muslimin di masa jayanya pada waktu itu mereka tidak terlahir dari tiba-tiba, demikian tidak. Mereka dari kecil ya dipersiapkan, menjadi kesatria, berlatih perang, berlatih kepemimpinan, ikut serta perang. Lalu barulah muncul yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak tiba-tiba Salahuddin datang ting gitu kan, menjadi kayak simsalabim gitu, jadi maka jadi, itu tidak demikian. Jadi dipersiapkan oleh orang tuanya, dipersiapkan oleh generasinya begitu. Nah, oleh karena itu keprihatinan inilah kalau kita melihat ya, fakta-fakta ini ya, apa daya bagi kita ya. Kita hanya bisa mendoakan agar generasi kaum muslimin, baik yang generasi syabab ya, untuk laki-lakinya maupun yang wanitanya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga menjadikan mereka fondasi-fondasi Islam yang dengannya tegak nanti di kemudian hari Islam itu sendiri. Oleh itu kalaupun kita tidak bisa dan tadi kita sebutkan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan untuk merubah generasi yang skupnya besar ya, maka paling tidak kita bentuk, kita didik, kita punya generasi di keluarga masing-masing. Ya, tidak lain tidak bukannya anak kita masing-masing. Jadi
Kalau laki-laki, bentuk dia sebagai laki-laki gitu. Kejantanan, kesatria gitu di dalam syariat tentunya. Bentuk dia supaya menjadi pejuang-pejuang Islam. Ya kalau tidak bisa masuk ke dalam pertempuran jihad atau medan pertempuran, kan banyak medan-medan jihad yang lainnya. Paling tidak ada jiwa kesatrianya untuk membela jihad fisabilillah. Ini problem gitu kan, sebagian kaum muslimin anak laki-lakinya masih juga dipertontonkan atau masih juga tidak dilarang melihat atau menonton lagi-lagi drakor ya. Yang masa anak laki-laki mesti hatta yang perempuan pun tidak boleh seharusnya ya. Itu yang tadi kita sebutkan, mendidik generasi cemen. Itu dia. Nah, generasi yang lemah itulah dia. Sinetron demikian, drama demikian. Tidak ada kehidupan seperti drama, itu tidak ada. Justru malah melemahkan diri kaum muslimin. Jadi oleh karena itu jamaah semuanya, hadirin yang ada, yang mendengar di sini atau yang mengikuti melalui online, jaga baik-baik generasi di rumah kita masing-masing. Nah, jadilah orang yang sangat-sangat anti terhadap drama-drama yang dipertontonkan di televisi, di internet dan seterusnya. Nah, gitu. Karena itulah yang melemahkan kaum muslimin. Sekali lagi, itulah yang melemahkan kaum muslimin, tidak maju-maju. Taib. Kita kembali ke buku ya, masih halaman 768. Dengan cara seperti itu, berarti negara telah mempersiapkan pemuda untuk senantiasa siap memenuhi seruan jihad kapan saja seruan itu dikumandangkan, dan dengan ketulusan niatnya, niscaya ia akan memperoleh pahala sebagai pasukan tentara yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah selama namanya masih tercatat dalam dokumen umum tentara. Itu dia. Kalau sudah dipersiapkan di awal-awal, maka kapanpun jihad itu dikumandangkan, mereka standby, siap siaga. Nah, jadi tinggal dipersenjatakan saja, begitu kan? Tinggal diarahkan saja, karena memang sudah ada persiapan. Tapi kalau generasi drakor gimana? Gimana? Sekarang jihad, tapi baru tadi dia ini nangis-nangis. Nangis-nangis bukan gara-gara apa ya? Nangis-nangis karena sedih melihat alur cerita gitu kan? Kok bisa gitu ya Allah? Aturan tadi si itu dia pergi ke situ, jadi dia bertemulah supaya tidaklah jadi korban gitu kan jadi demikian. Dia sendiri yang berhayal-hayal gitu kan. Itu semua sekali lagi generasi-generasi yang lemah. Naudzubillah min dzalik. Sebab itu lagi-lagi dengan banyaknya drama-drama yang dipertontonkan, maka akhirnya apa? Ya kalau kita ganti generasi cemen, itu bolehlah kita ganti kalimat dengan agak ekstrim ya, generasi melambai. Nah, itu agak ekstrim sedikit ya. Ya, ini melambai generasinya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, janganlah seperti itu. Tapi adalah demikian gara-gara si drama-drama itulah kan. Dan seterusnya lingkungannya dan yang lain-lain, akhirnya muncul tumbuhlah generasi yang boleh kita sebut dengan istilah generasi melambai. Bagi siapa yang masih penasaran dan tidak tahu apa maksud kita, ya silakanlah tanya kawan-kawannya. Baik. Selanjutnya juga diwajibkan kepada kaum muslimin membangun pabrik-pabrik senjata yang memproduksi berbagai jenis senjata yang ada di dunia dan ditangani dengan serius. Jika perlu mereka harus meninggalkan produk-produk yang tidak terlalu penting dalam makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Hendaklah mereka mendahulukan sesuatu urusan yang menyebabkan mereka dapat melaksanakan kewajiban jihad dan menunaikan kewajiban lainnya dengan baik serta sempurna. Jika tidak, maka mereka dianggap berdosa dan akan berhadapan dengan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikan ya, jamaah semuanya. Para ulama rupa-rupanya sudah awal-awal ya mengingatkan sebetulnya ya. Tidak hanya beliau nih, Syekh Abu Bakar, yang masih boleh dikata ulama di zaman kita yang masih pernah kita jumpai beliau. Namun beliau telah meninggal. Ulama-ulama zaman dahulu pun mengingatkan hal yang sama, sehingga negara atau pemimpin kaum muslimin yang menjalankan nasihat-nasihat para ulama seperti ini, maka jadilah negeri kaum muslimin yang dipimpinnya menjadi negeri Islam yang kokoh,
yang tidak bisa dimainkan, apalagi tidak bisa dikuasai oleh musuh-musuhnya. Namun ya, namanya kita sekarang di akhir zaman ya janganlah ada seperti sebagian orang yang heran gitu kan dengan satu negeri kaum muslimin yang justru malah pengecut dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi kita perhatikan ya. Pertama, sikap kita harus sadari itu adalah sunnatullah, yaitu di akhir zaman, makin akhir zaman, maka tentu maksiat merajalela. Nah, merajalela, dan insya Allah suatu saat nanti Islam akan jaya melalui sebab-sebab yang ada pasti generasi yang akan mempersiapkannya. Namun apabila kita melihat di negeri suatu kaum muslimin atau negeri kaum muslimin yang dahulunya Islam bagus di situ, kemudian maksiat banyak, maka sekali lagi jaga lisan ya, terutama kita sebut langsung ya, banyak orang yang sekarang menuduh sana menuduh sini terhadap Saudi Arabia. Nah, nasihat kita pertama tadi kita sebutkan, kita sadari ini adalah sunnatullah. Maknanya apa? Maknanya ini kita di akhir zaman. Tidak ada sekarang negeri kaum muslimin yang tidak ada maksiatnya. Tidak ada. Jadi tidak ada yang selamat daripada maksiat yang ada. Hatta Saudi sekalipun maksiatnya ada di situ. Maksiatnya ada. Namun ya, kalau kita mau jujur-jujur, tentunya Saudi ini sungguh pun maksiatnya ada dan mulai muncul banyak. Namun tetap alhamdulillah Mekah Madinah itu masihlah terjaga. Betul apa tidak? Nah, oleh itu kita syukur di situ. Dan kalau kita melihat perbandingan maksiat-maksiatnya Saudi dengan negeri-negeri yang lain, ya masih boleh digolongkan masih sedikitlah Saudi ini. Nah, poinnya adalah kita sadar ini adalah akhir zaman. Lalu kemudian selanjutnya, selama mereka pemimpin-pemimpin tersebut muslim, maka selama itu kita mendoakan mereka ya. Kita mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah. Tidak hanya pemimpin negeri Saudi, juga pemimpin negeri-negeri Islam yang lainnya. Kita terus optimis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan selanjutnya adalah kita jaga lisan kita. Jangan caci maki yang serampangan gitu. Baru dilihatnya maksiat di Saudi, lalu kemudian rajanya, lalu kemudian pangerannya, semua habis tidak selamat daripada hujatan-hujatannya. Dan bahkan ada yang menyampaikan, Saudi sekarang itu tidak patut dikatakan Saudi, tapi disebut Yahudiyah gitu, Yahudiyah. Ini kan adalah kelancangan lisannya. Ini adalah lisan yang lancang, lisan yang keliru. Gitu. Ya, tidak bisa disamakan sampai segitunya. Masa disebut Yahudiyah? Berarti menyamakan dong. Ya, jadi tadi kita sebutkan ini adalah sunnatullah memang di akhir zaman. Dan tadi semaksiat Saudi masihlah tauhid di situ terjaga, begitu kan? Jadi sebab itulah kita doa dan jaga lisan. Dan selanjutnya nasihat yang kita akan sampaikan dan tidak kalah pentingnya adalah husnudzon kepada para ulama di situ ya, para ulama. Jadi jangan sampai lisan ini tidak dijaga. Lisannya ini tidak dijaga untuk pemimpin-pemimpin yang ada di sana, juga lisannya ini tidak dijaga untuk ulama-ulama yang ada di sana. Dibilangnya itu maksiat, terus kemana ulamanya? Ini bid'ah sana, bid'ah sini gitu kan, pandai membid'ah-bid'ahkan orang. Tapi ketika giliran maksiat yang ada di depan matanya di situ, kenapa ini terjadi? Kenapa mereka biarkan? Ini lisan-lisan yang lancang akibat kejahilan. Siapa yang tahu hakikat ulama kita yang ada di sana gitu, ulama yang ada di sana, apakah mereka sudah sampaikan apa tidak? Gitu. Jadi itu kita husnuzon ulama di situ ya, ulama di situ paham kewajibannya masing-masing. Jadi pastilah mereka telah menyampaikan, tapi apa daya dan kekuatan dan upaya gitu kan? Jadi hanya kewajiban mereka adalah menasihati. Namun apakah setiap kali mereka nasihat lalu kemudian kita diumumkan gitu kan?
Ya, kita diumumkan saya telah menasihati pangeran, gitu kan? Saya telah menasihati raja. Apakah setelah mereka nasihat lalu kemudian sebar ini di grup-grup gitu? Kan tidak demikian. Jadi menasihati seorang pemimpin, pangeran, raja dan seterusnya tidak sama dengan menasihati kawan kita sebelah gitu kan? Tidak sama. Jadi mereka perlu dijaga marwahnya dan seterusnya karena mereka membawahi rakyat-rakyatnya. Jadi sekali lagi kita tidak harus tahu apakah mereka para ulama telah menasihati apa tidak. Kalaupun mereka telah menasihati, ya, kalaupun mereka telah menasihati, ingat nasihat itu kan hanya batasan nasihat. Ya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak mau diapa lagi. Apakah ketika ulama tersebut tidak diterima nasihatnya, lalu kemudian naik ke mimbar, kemudian pidato, saya telah menasihati, lalu kemudian tidak diterima, mari kita memberontak. Apakah demikian? Ya, apakah ini kan tidak. Tapi orang-orang yang lancang lidahnya, jahil, ini kita bahasa kasar ya, jahil otaknya gitu ya, ya maksudnya pengetahuannya, itu kalau demikian baru mereka puas gitu. Nah, sekarang puasa, inilah ulama kita. Nah terus apa hasilnya? Kalau udah ulama itu muncul lalu kemudian mengajak untuk memberontak, mengajak untuk demo dan seterusnya, mereka puas. Nah, kepuasan mereka apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah mereka akan membayar dengan bayaran yang sangat mahal. Pertumpahan darah dan seterusnya, itu yang kita tengok terjadi di negeri-negeri kita yang ada di sebelah. Ya, kita posisi Qatar ya. Jadi kita tengok di situ Syria di situ, kita lihat di situ Libya, kita yang dekat di sini Yaman. Itu keadaannya gimana? Keadaannya akibat ya mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang lancang lidahnya tadi. Jadi oleh itu yang kita tidak inginkan. Jadi oleh itu jaga lisan, perbanyak doa. Itu dia. Karena ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istilah kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak pangeran fulan, dengan mengajak raja fulan. Tidak ada. Jadi sendiri-sendiri. Sebelum di akhirat kita mati, kita masuk kuburan sendiri-sendiri. Tidak ada mengajak kawan, tidak ada mengajak siapa-siapa, bahkan istri dan anak kita pun tidak mau ikut kita. Itu tidak. Maknanya sendiri-sendiri. Nah, itulah dari sekarang jaga diri sendiri dengan jaga lisan. Perbanyak doa. Jangan lakukan hal-hal yang serampangan, tidak beraturan. Semua ada ketentuannya daripada syariat. Maka oleh itu kembali tuntutlah ilmu, isi diri dengan manhaj yang benar, maka insyaallah taala diri dan keluarga terkhusus di zaman ini akan selamat biidznillah taala dunia dan juga akhirat. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, karena melihat waktu maka sekira sampai di sini bahasan kita, dan insyaallah taala kita akan lanjut masih dalam bahasan jihad, yaitu terkait dengan rukun-rukunnya dan yang lain-lainnya, adab-adabnya dan seterusnya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita melihat di sini ada pertanyaannya. Nah, ini kita bahas jihad. Ada pertanyaan di luar sepertinya. Tapi sebelumnya di situ ada screen ya. Di situ ada screen. Kata beliau di sini, salam rindu kami Ustadz dari Arif Buniman, dahulu yang menyediakan tupat sayur gulai nangka ala Padang. Semoga sehat selalu dan salam untuk semua. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sahabat kita, jemaah kita ya, Pak Arif Budiman, dan tentu
tidak pernah kita akan lupakan. Dan semoga antum di situ dan keluarga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya, dalam taufiknya, dan bersama-sama kita jaga diri dan keluarga kita dan istiqomah insyaallah taala di atas manhaj yang al-haq, sehingga bersama-sama kita billahi taala selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian di situ pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz Isnen, maaf pertanyaan di luar tema. Adik teman saya cerai dengan suaminya. Apakah suaminya mahram dengan anak perempuan kakaknya? Jadi istilahnya mahramkah dengan omnya, bekas omnya? Gimana ceritanya nih? Adik teman saya cerai dengan suaminya. Apakah suaminya mahram dengan perempuan kakaknya? Jadi istilahnya mahramkah dengan omnya? Ini ada yang paham ini? Bukan lah ya? Ya jauh lah ya. Ini udah nih kita sepakat ya jamaah di sini. Sepakat ini jawabannya jumhur yang ada di sini menyepakati bahwasanya ini bukan mahram ya. Taib. Wa jazakumullah khairah. Taib, sekira tidak ada lagi. Jadi hadirin semuanya, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti kita di situ, dan alhamdulillah sekarang kita berjumpa dengan sahabat dan juga jamaah kita yang kita sangat rindukan sama-sama ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu ya baik di sini maupun di Indonesia atau di mana saja. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mempertemukan kita. Baik, barakallahu fikum semuanya. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.